Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pecinta teknik, khususnya siswa teknik pemesinan. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bekerja menggunakan mesin freeze dasar. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial membuat sebuah produk segi banyak beraturan. Untuk itu, sebelum kita lakukan pekerjaan dengan menggunakan mesin freeze, perlu kita persiapkan dulu. Yang perlu disiapkan yang pertama adalah kelengkapan K3. Ada helm, ada kacamata kerja. Yang kedua yang perlu kita siapkan adalah aksesoris atau peralatan yang akan kita gunakan pada mesin freeze. Ada collet, ada end mill,
ada kunci kolet, ada dial indikator, dan ada dividing head. Baiklah, untuk memulai pekerjaan tersebut perlu saya kenalkan juga bahan akan kita gunakan. Kita nanti akan menggunakan bahan duralium. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikut ini. Baik, sebelum kita melakukan pekerjaan, perlu kita siapkan dulu. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu menggunakan persiapan untuk K3. Untuk K3 yang pertama kita menggunakan helm, kita pakai dulu. Untuk helmnya kita pergunakan supaya tidak terjadi kecelakaan atau tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terus yang kedua, kita siapkan koletnya. Kita pasang kolet karena kita nanti akan menggunakan pisau end mill atau pisau jari dengan diameter 20. Kita menggunakan koletnya juga 20. Yang pertama kita perlu melepas pengikat koletnya pada arbor ini. Nah, setelah kita lepas, kita pasang kolet. Setelah itu kita pasang kembali. Nah, sebelum dikencangkan, kita pasang dulu end mill-nya atau pisau jari.
Baik, untuk pisau jarinya sudah terpasang, kita ikat, kita kuatkan dulu menggunakan kunci yang juga saya sebutkan tadi, kunci kolet. Nah, kita sudah mengencangkan. Setelah itu kita fokus pada pemasangan benda kerja. Benda kerja ini akan kita pasang pada sebuah alat pembantu atau alat pendukungnya atau alat bantu yang akan kita gunakan, dividing head atau alat untuk membagi secara seimbang. Nah, setelah kita pasang, kita perlu melihat kelurusan atau keolengan benda kerja dengan menggunakan sebuah alat dial indikator. Baik, nah, setelah kita pasang, kita cek, kita lihat seberapa pergerakannya. Baik, ya, kita pasangkan untuk dial indikatornya. Kita lihat ini digunakan untuk mengecek keolengan atau kelurusan benda kerja. Setelah dial indikator terpasang, kita lihat untuk jarumnya sudah pada settingan 0. Kita lihat keolengannya dengan cara benda kerja diputar. Nah, ini ada pergerakan, berarti ini menunjukkan benda kerja masih dalam keadaan oleng atau tidak stabil. Nah, ini nanti kita perlu meluruskan atau membuat benda kerja supaya tidak terjadi pergerakan yang signifikan. Jadi biar stabil, kita tata, kita betulkan lagi. Misalkan kita menggunakan palu malet. Nah, setelah kita lihat jarum pada dial indikator tidak mengalami pergerakan yang signifikan, berarti benda kerja sudah bisa dikerjakan atau benda kerja sudah lurus. Untuk itu dikeraskan atau ikatnya dikuati. Ya, setelah kita kuati semua dari sisi-sisinya dikuatkan semua. Setelah itu kita pindahkan dial indikatornya. Nah, setelah kita tadi memasang benda kerja, memasang perlengkapannya termasuk pisaunya, sekarang kita coba menghitung atau menentukan perhitungan yang akan kita gunakan untuk dividing headnya. Jadi kita harus menentukan dulu, karena kita membuat segi banyak beraturan dan sudah kita tentukan untuk kali ini kita membuat segi 7 beraturan. Untuk itu kita hitung dulu perhitungannya. Baik, sekarang kita menentukan perhitungan untuk kepala pembaginya. Kita lihat dulu rumus menentukan putaran kepala pembagi. Jadi seperti itu. Untuk kepala pembagi itu putaran penuhnya 360 derajat. Satu putaran penuh memiliki rasio 40 putaran sama dengan 1 kali putaran penuh kepala pembagi. Maka dari itu kita tentukan untuk Z-nya tadi sudah kita pilih 7. Untuk itu I per Z sama dengan 40 per 7 sama dengan 5 per 7. Nah, setelah kita dapat ini, kita perlu menguraikan, menyamakan penyebut dengan nilai yang ada pada plat indeks. Karena kita membuat segi 7 dan di sana sudah tadi ada, kita lihat sudah dipasang benda kerjanya. Sekarang kita lihat di plat indeksnya ada nilai 21. Untuk nilai 7 supaya menjadi 21 dikalikan dengan 3. Baik, sekarang kita akan menghitung
perhitungan untuk nilai pada kepala pembagi. Putaran kepala pembagi. Perlu kalian ketahui, untuk rasio putaran pada kepala pembagi atau dividing head itu berbanding 1:40. Jadi 1 kali putaran 360 derajat itu 40 kali putaran gigi cacing yang ada pada dividing head. Untuk itu tadi sudah kita sepakati dan kita tentukan untuk membuat segi banyak beraturan, kita tentukan segi 7 atau Z-nya sama dengan 7. Nah, karena Z-nya 7, maka I per Z. I-nya tadi adalah 40 dan Z-nya adalah 7. Nah, setelah itu kita menghitung 40 bagi 7, berarti 5, sisa 5 per 7. Nah, setelah kita dapatkan ini, berarti kita belum bisa untuk menentukan perhitungan pada kepala pembagi. Kita harus melihat dulu nilai atau angka yang ada pada plat indeks yang terpasang pada dividing head. Karena tadi ditentukan nilainya 7, untuk penyebutnya harus disamakan dengan nilai yang ada pada plat indeks yang terpasang pada dividing head atau kepala pembagi. Ini ada nilai 21, berarti kita perlu ini tetap 5, ini dibuat 21. 5 ini berarti kalau ini 21, 7 dikali 3, 5 dikali 3 juga, berarti ada 15. Nah, ini yang akan kita gunakan perhitungan pada kepala pembagi. Setelah itu berarti bisa kita simpulkan 5 putaran lebih ya 15 lubang ya, berarti 5 kali putaran pada angle dividing head atau kepala pembagi, lebih 15 lubang atau 15 titik pada plat nomor 21. Jadi seperti itu. Untuk itu setelah kita dapatkan dengan nilai 5, 15 per 21, mari sekarang kita praktekkan di mesin freeze konvensional yang tadi sudah kita siapkan. Oke, tadi kita sudah menghitung menentukan putaran pada kepala pembagi atau dividing head. Tadi telah kita dapatkan 5 kali putaran lebih 15 titik pada lubang 21. Untuk itu kita cek dulu, kita siapkan dan kita pasang sesuai dengan perhitungan kita. Untuk rumus atau perhitungan tadi sudah kita dapatkan, kita bisa ngecek, sudah kita pasang pada plat indeks nomor 21 ini kita pasang. Untuk handle-nya sudah kita paskan juga ke lubang nomor 21 dan sisanya tadi 21 ya, 5 kali putaran sisa atau lebih 15 lubang yang kita tandai ini. Nah, kita tandai, tapi juga sudah ada penyekatnya. Ini hanya penanda saja, kita pakai tip X. Setelah kita dapat, kita pasang. Nah, seperti ini. Nanti kita menggunakan rumus ini berturut-turut sampai kita dapatkan persegi 7 yang akan kita buat.
Baik pelajar teknik pemesinan dimanapun kalian berada, tadi kita sudah melakukan perhitungan untuk menentukan rumus yang ada pada dividing head. Tadi sudah kita dapatkan 5 kali putaran lebih 15 titik pada lubang nomor 21 pada plat indeks yang terpasang pada dividing head atau kepala pembagi. Untuk langkah selanjutnya kita persiapan eksekusi. Jangan lupa kita menggunakan kacamata sebagai pelindung untuk K3. Nah, setelah terpasang kita nyalakan mesin, kita setting benda kerjanya. Sekarang sampai benda kerja tepat di bawah pisau end mill dan kita tentukan betul-betul center pada tengahnya atau segaris. Setelah itu kita tentukan titik 0. Nah, ini sudah tersayat. Kita kunci dulu sampai tidak terjadi gerakan. Kita jauhkan benda kerja. Nah, setelah ini kita turunkan, kita lihat nilainya. Kita ingin tadi perhitungannya kita turunkan 5 mili. Setelah itu kita eksekusi. Setelah 1 kali putaran, sekarang kita perhitungan dividing head-nya. Tadi kita dapatkan 5 kali putaran. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 lebih 15 lubang. Nah, setelah kita dapatkan, kita putar penandanya. Nah, nanti kita lakukan seperti itu sebanyak 7 kali. Oke, untuk sudut kedua kita dapatkan. Sekarang kita putar lagi sudut yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tempatkan pada 15 titik kelebihan atau lebihnya tadi. Kita tempatkan lagi. Nah, kita putar lagi untuk eksekusi yang berikutnya. Ini kita lakukan sampai selesai, nanti dilanjutkan terus sampai 7 kali karena kita membuat segi 7 beraturan. Ini sudah mulai yang terakhir sudut ke-7. 1, 2, 3, 4, 5 lebih 15 titik. Kita putar lagi. Kita perhatikan. Nah, ini sudah yang terakhir. Selesai. Nah, itu sudah tampak bentuknya segi 7 beraturan.
Baik, ini tadi kita sudah melakukan pekerjaan dengan mesin freeze dasar menggunakan freeze vertikal. Untuk produk yang kita buat tadi, kita membuat segi 7 beraturan. Jadi tadi sudah selesai untuk eksekusi sampai sudut yang terakhir. Setelah selesai kita lepas benda kerja, tetapi sebelum kita lepas kita matikan dulu mesinnya. Kita tunggu sampai betul-betul berhenti. Setelah berhenti baru kita lepas benda kerja. Nah, setelah itu kita lepas. Ini hasil yang kita buat atau kita kerjakan tadi. Itu tadi tutorial bekerja menggunakan mesin freeze dasar, khususnya freeze vertikal, dan kita sudah mencoba membuat sebuah produk yaitu segi 7 beraturan dengan mulai persiapan awal sampai selesai. Terima kasih saya ucapkan untuk semuanya saja. Salam sehat, tetap cintai teknik.